Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap orang dalam hidup ini mempunyai impian yang tinggi tentang masa depannya. Namun sayangnya, banyak sekali hal-hal yang terjadi di sekitar kita yang menyebabkan impian kita terkubur. Apa benar impian kita bisa terkubur? Dan apakah ada cara untuk mengatasi agar impian kita tidak terkubur? Mungkin ada di antara teman-teman yang merasa demikian. Marilah dalam video kali ini mungkin bisa memberikan manfaat untuk sekedar memberikan gambaran dan masukan untuk mengatasi bagaimana jika kita merasa bahwa impian kita terkubur. Ikuti kisahnya dalam video kali ini. Dalam suatu penelitian yang dilakukan oleh profesor di USA, Amerika Serikat, ada 2 ekor monyet yang dimasukkan ke dalam satu ruangan kosong secara bersamaan. Kita sebut saja monyet tersebut adalah monyet A dan monyet B. Kemudian di dalam ruangan tersebut terdapat sebuah tiang, dan di atas tiang tersebut nampak beberapa pisang yang sudah matang. Lantas, apa yang akan dilakukan oleh 2 monyet tersebut menurut Anda? Setelah membiasakan diri dengan keadaan lingkungan di dalam ruangan tersebut, mereka mulai mencoba meraih pisang-pisang tersebut. Monyet A yang mula-mula mencoba mendaki tiang, menaiki tiang, begitu monyet A berada di tengah tiang, kemudian sang profesor menyemprotkan air kepadanya sehingga monyet tersebut jatuh dan terpeleset. Kemudian monyet A tersebut mencoba lagi dan disemprot lagi, jatuh lagi, naik lagi, dan disemprot lagi, jatuh lagi. Demikian berkali-kali sampai akhirnya monyet A tersebut menyerah. Kemudian giliran berikutnya adalah monyet B yang akan mencoba. Mengalami kejadian serupa, dan akhirnya singkat cerita monyet B juga menyerah. Kemudian berikutnya ke dalam ruangan dimasukkan lagi oleh profesor monyet yang ketiga yang kita sebut dengan monyet C. Yang menarik adalah para profesor tidak akan lagi menyemprotkan air atau minyak pada monyet jika mereka naik. Ini mungkin sengaja yang dilakukan oleh profesor
untuk keperluan penelitian, sehingga profesor mengubah cara. Di awal pada monyet A dan B, para profesor menyemprotkan air ataupun minyak. Pada monyet C, profesor tidak melakukan itu. Begitu si monyet C mulai menyentuh tiang, dia langsung ditarik oleh monyet A dan B. Apa kira-kira yang ada dalam benak Anda? Mengapa monyet A dan B menarik monyet C? Apakah monyet A dan B ingin ikut naik dan marah kepada monyet C karena sudah naik tiang? Bukan. Tetapi monyet A dan B berusaha mencegah agar monyet C tidak mengalami kesialan seperti mereka. Karena dicegah terus dan diberi nasihat tentang bahayanya bila mencoba memanjat ke atas, monyet C akhirnya ketakutan juga dan tidak berniat untuk memanjat lagi. Padahal monyet C tersebut belum sempat memanjat, tapi dia sudah memiliki rasa takut karena cerita yang disampaikan oleh monyet A dan B. Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh para profesor adalah mengeluarkan monyet A dan B serta kemudian memasukkan monyet D dan E. Seperti monyet-monyet sebelumnya, monyet D dan E juga tertarik dengan pisang di atas tiang dan mencoba memanjatnya. Namun monyet C yang masih di dalam ruangan secara spontan langsung mencegah keduanya agar tidak naik. Kemudian monyet D dan E bertanya kepada monyet C, "Mengapa kami tidak boleh naik?" Monyet D dan E protes kepada monyet C. Kemudian monyet C berceritalah kepada monyet D dan E, "Tadi ada teman-teman kita yang di sini sebelum kita, dan mereka memberitahu saya bahwa jika naik ke atas itu berbahaya. Saya sebenarnya juga tidak tahu ada apa di atas sana, tapi lebih baik saya cari aman saja. Jangan ke atas deh." Itu jelas monyet C kepada kedua monyet yang dimasukkan oleh profesor terakhir, yakni monyet D dan E. Kemudian anehnya monyet D langsung percaya dan tidak berani naik. Tapi tidak demikian dengan monyet E, yang mungkin monyet E ini terkenal dengan monyet yang bandel. Lantas monyet E berkata, "Saya ingin tahu bahaya seperti apa yang ada di atas sana. Dan kalau ada bahaya pun, masa saya tidak bisa menghindarinya?" Tegas si monyet E. Walaupun sudah dicegah oleh monyet C dan D, tapi monyet E tetap nekat untuk naik tiang tersebut untuk mengambil pisang-pisang yang sudah matang di atas. Dan benar,
Karena memang profesor sudah tidak melakukan penyemprotan lagi kepada para monyet, akhirnya monyet E bisa meraih pisang yang diinginkannya dan dapat makan dengan lega sampai perutnya kenyang. Sobatku, dari cerita di atas, dari kisah di atas, manakah di antara karakter yang menggambarkan tingkah laku sobat-sobatku saat ini? Karakter A dan B adalah orang yang pernah melakukan sesuatu kemudian gagal. Karena itu mereka kapok, tidak akan mengulanginya lagi, dan berusaha mengajarkan ke orang lain tentang kegagalan tersebut. Mereka tidak ingin orang lain juga gagal seperti mereka. Karakter C dan D adalah orang yang menerima petunjuk dari orang lain, hal-hal apa yang tidak boleh dilakukan, dan mereka mematuhinya tanpa berani mencobanya sendiri. Adapun karakter E adalah tipe orang yang tidak mudah percaya dengan sesuatu sebelum dia mencobanya sendiri. Dia juga berani menentang arus dan menanggung resiko yang ada, asalkan bisa mencapai keinginan mereka. Adapun pisang yang ada di dalam kisah tersebut merupakan gambaran sebuah impian. Setiap orang dalam hidup ini mempunyai impian yang tinggi tentang masa depannya. Namun sayangnya, banyak sekali hal-hal yang terjadi di sekitar kita yang menyebabkan impian kita terkubur. Orang-orang dengan karakter A, B, C, D akan mengatakan kepada kita hal-hal seperti ini. Sudahlah, jangan melakukan pekerjaan yang sia-sia seperti itu. Percuma. Saya dulu sudah pernah melakukannya berkali-kali, tapi tetap gagal. Sebagai seorang teman yang baik, saya tidak mau kalau kamu gagal seperti saya dulu. Atau mungkin kalimat, kamu mau gagal kayak si X atau si A, si B, lebih baik lakukan sesuatu yang pasti-pasti saja deh. Bukankah hal-hal seperti itu yang sering kita dengar dalam kehidupan kita sehari-hari? Adapun orang dengan karakter E akan selalu berpikir optimis dalam menjalankan sesuatu. Kalaupun orang lain gagal melakukan sesuatu, belum tentu saya juga akan gagal. Adalah ketakutan, adalah kekuatan yang selalu memompa motivasinya. Dan kegagalan orang lain dapat dipelajari dan dijadikan batu loncatan untuk melangkah lebih baik, bukannya dijadikan suatu ketakutan. Sobatku, dari kisah tersebut, apakah dalam hati sobat-sobatku masih ingin mengubur impian yang sudah ada dengan kata menyerah atau tidak mau melakukan apa-apa berdasarkan pengalaman, kisah, dan cerita orang-orang yang gagal? Tentunya tidak.
Maka agar impian kita tidak jadi terkubur, lakukanlah sesuatu yang mana kita punya tekad yang bulat bahwa kita bisa, dan selalu membaca atau mendengar cerita-cerita dan kisah-kisah yang dapat memberikan motivasi dan inspirasi, sehingga kita bisa kembali bersemangat untuk mewujudkan impian kita pada sebuah kenyataan. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.